Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Intan Afida. Saya merupakan dosen dari Sarjana Terapan Teknik Informatika Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Pemrograman Sistem Cerdas 1 yang berada di semester 5, di mana mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS praktikum dan 1 SKS teori. Terkait dengan deskripsi singkat, mata kuliah Pemrograman Sistem Cerdas 1 ini membahas pemrograman sistem cerdas untuk menganalisis data teks atau dengan kata lain membahas pemrosesan bahasa alami atau yang sering dikenal sebagai Natural Language Processing, disingkat NLP. Mata kuliah ini mencakup pengenalan konsep-konsep dasar NLP, teknik dan algoritma yang digunakan untuk memanipulasi data teks, dan juga menghasilkan suatu proyek atau suatu aplikasi berbasis NLP. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah Pemrograman Sistem Cerdas 1 ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dan teknik pemrosesan bahasa alami dengan runtut dan sistematis setelah mahasiswa mempelajari konsep pemrosesan bahasa alami. Yang kedua, mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan sistem NLP sederhana dengan baik dan benar. Dan CPMK yang ketiga adalah mahasiswa terampil menggunakan teknik-teknik NLP untuk menyelesaikan proyek berbasis NLP yang implementatif. Kemudian, untuk bahan kajian atau materi dalam mata kuliah ini, yang pertama adalah pengantar pemrosesan bahasa alami. Kemudian yang kedua adalah pemrosesan bahasa alami menggunakan Python. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana langkah-langkah pemrosesan bahasa alami. Yang keempat, pembuatan dataset. Yang kelima, prapengolahan teks atau yang sering disebut text preprocessing. Yang keenam, tentang fitur extraction. Yang ketujuh, mengenai word embedding. Dan yang kedelapan, mengenai teks klasifikasi. Atau selanjutnya yang kesembilan adalah analisis sentimen menggunakan machine learning. Kemudian materi yang ke-10, analisis sentimen menggunakan deep learning. Materi yang ke-11, aplikasi analisis sentimen berbasis web menggunakan Flash. Kemudian materi yang ke-12, chatbot berbasis kecerdasan buatan. Serta yang materi ke-13 yang terakhir yaitu aplikasi chatbot berbasis web menggunakan Flash. Adapun pustaka yang digunakan pada mata kuliah ini, pustaka utama merupakan buku ajar yang disusun oleh saya sendiri, ditulis oleh saya sendiri dengan judul Pemrograman Sistem Cerdas 1, Pemrosesan Sistem Cerdas untuk Data Teks atau Natural Language Processing. Sedangkan pustaka utama yang kedua merupakan buku yang berjudul Hand-on Python Natural Language Processing yang diterbitkan oleh PEC Publishing. Kemudian terkait media pembelajaran, dalam mata kuliah ini digunakan kurang lebih 3 media pembelajaran. Yang pertama adalah Google Colaboratory, nanti digunakan untuk melakukan pemrograman ya. Kemudian yang kedua adalah GitHub. GitHub nanti digunakan untuk sharing source code antar mahasiswa pada saat mengerjakan proyek akhir di mata kuliah ini. Sedangkan pembelajaran yang ketiga adalah media pembelajaran yang ketiga adalah laptop. Tentu laptop ini adalah laptop khusus yang terinstal beberapa aplikasi yang dibutuhkan dalam mata kuliah ini, diantaranya Python, Flash, kemudian Visual Studio Code. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini itu ada 4. Yang pertama adalah ceramah. Yang kedua adalah metode praktikum. Di sini saya sebagai dosen pengampu akan mendemonstrasikan terkait source code atau pemrograman berbasis NLP yang kemudian nanti mahasiswa juga akan ikut serta mengikuti atau ikut serta dalam praktikum tersebut. Kemudian yang ketiga adalah tugas terstruktur, di mana mahasiswa nanti akan mengerjakan proyek akhir yaitu membuat aplikasi berbasis NLP.
Dan yang keempat, metode pembelajarannya adalah diskusi, yaitu mahasiswa berdiskusi dengan teman kelompok atau juga dengan dosen atau saya sebagai pengampunya dalam menyelesaikan tugas proyek aplikasi sederhana berbasis NLP. Terkait dengan nilai pada mata kuliah ini ada 4 komponen penilaian. Yang pertama adalah presensi, yaitu nilai kehadiran. Yang kedua adalah penilaian terkait tugas terstruktur. Yang keempat nilai UTS. Yang kelima nilai UAS. Nah, kemudian semua nilai tersebut saya inputkan di dalam siakat kami yang disebut OASE. Selanjutnya, saya akan menampilkan bagaimana proses pembelajaran mata kuliah pemrograman sistem cerdas 1. Silakan menyaksikan proses pembelajarannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Siang, Bu. Jadi di pertemuan kelima ini di mata kuliah pemrograman sistem cerdas 1 kita melanjutkan materi mengenai text preprocessing. Ya. Sebelumnya kemarin teman-teman sudah belajar di pertemuan keempat mengenai pembuatan dataset. Nah, sebagai overview teman-teman di sini kita sudah membahas juga apa aja sih general step untuk melakukan teks klasifikasi gitu ya. Dimana di dalam teks klasifikasi ini kita ada problem scoping, kemudian data acquisition. Nah, kemarin di pertemuan keempat kita ada building dataset ya. Teman-teman di situ belajar bagaimana proses proses scraping, crawling gitu ya. Kemudian kemarin sudah banyak yang bisa juga proses scraping di Google Play Scraper ya. Nah, kemudian kali ini kita lanjut ke proses berikutnya menuju teks klasifikasi ini, yaitu proses preprocessing ya. Kemudian sehingga nanti kita bisa melakukan pemodelan ya, pemodelan klasifikasi teks baru di deployment. Nah, jadi ini di pertemuan kelima ya. Nah, ini kita akan membahas preprocessing, atau karena kita di PSC 1 itu kita membahasnya teks ya, khusus data teks, sehingga kita sebut teks preprocessing. Oke, kita lanjut ke materi intinya ya. Apa itu teks preprocessing? Ada yang mau menjawab apa itu teks preprocessing, teman-teman? Udah? Ya, Mbak Putri silakan. Jadi teks preprocessing ini adalah sebuah tahap awal di mana dia itu prosesnya untuk membersihkan data dari noise gitu. Oke, nah betul sekali ya. Secara general betul bahwa teks preprocessing ini digunakan untuk membersihkan data. Nah, pertanyaannya bagaimana sih membersihkan data itu? Nah, itu yang akan kita, atau bagaimana sih cara membersihkan data? Nah, itu yang akan kita pelajari di perkuliahan hari ini. Nah, di sini teks preprocessing kalau di dalam bahasa Indonesia mungkin kita bisa sebut pra-pengolahan teks ya. Di mana data teks merupakan data yang tidak beraturan ya, seperti yang kita ketahui di situ banyak terdapat perulangan kata, munculnya banyak kata yang tidak berkontribusi terhadap analisis data. Misalkan kata yang ya, teman-teman bilang pemandangan indah, pemandangan yang indah itu adalah suatu hal yang sama. Jadi sebenarnya kata yang itu hanya secara etika bahasa saja. Tapi kalau kata yang itu dibuang, artinya tidak digunakan, maknanya tetap sama, gitu ya. Nah, makanya kita perlu melakukan pra-pengolahan teks. Jadi dengan pra-pengolahan teks itu menghilangkan data yang tidak konsisten, kemudian data yang duplikat, kemudian data yang tidak berpengaruh terhadap makna dari suatu dokumen. Sehingga apa? Sehingga semakin kecil data tersebut, semakin kecil ukuran data tersebut, maka data tersebut itu mudah untuk di training ya. Jadi nanti proses training machine learningnya itu lebih efisien ya, sehingga pra-pengolahan teks ini perlu dilakukan. Oke, kemudian analogi dari teks preprocessing ya. Jadi teman-teman bisa bayangkan kalau misalkan teman-teman itu
adalah seorang koki ya di restoran, di suatu restoran. Kemudian teman-teman sebelum masak Anda harus memastikan semua bahan makanan bersih, siap digunakan ya. Karena jika langsung dimasak tanpa membersihkan, tanpa mempersiapkan bahan-bahan, misalkan tidak dipotong, misalkan gitu ya, misalkan kol segelundung gitu ya, tidak dipotong gitu ya. Nah, itu pasti hasil masakannya berbeda dengan yang memang dilakukan pre-processing terlebih dahulu, dicuci, kemudian diiris dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini itu juga sama dengan text pre-processing ya teman-teman ya. Di sini text pre-processing adalah kita akan melakukan pembersihan data teks dari kotoran seperti kotoran dalam tanda kutip ya, seperti tanda baca, kemudian stop word itu adalah kata yang sering muncul tapi tidak berkontribusi terhadap makna tadi ya, seperti yang, kemudian angka dan lain sebagainya. Nah, tanpa pembersihan ini maka model NLP kita itu bisa jadi itu menghasilkan output yang tidak akurat gitu ya. Jadi sebelum masuk ke proses pembelajaran machine learning ya, di proses natural language processing atau pemrosesan bahasa alami, itu tuh perlu dilakukan pembersihan ini karena tadi ya output yang tidak akurat bisa jadi outputnya tidak akurat, dan kemudian ukuran data kalau tidak ada preprocessing itu lebih besar. Makanya text preprocessing perlu dilakukan. Apa saja sih step of text preprocessing ini? Yang pertama, teman-teman akan melakukan scaffolding ya, kemudian filtering, kemudian tokenization, kemudian slang word conversion, kemudian ada stop word removal dan stemming. Ya, keenam hal ini nanti akan kita pelajari satu persatu dan kemudian kita akan coba praktekkan. Atau kita tulis source code-nya gitu ya. Nah, di sini ada scaffolding. Nah, scaffolding itu apa gitu ya. Di sini mungkin kita langsung lompat ke sini ya. Contoh dulu biar teman-teman analoginya lebih mudah. Contohnya ada kata tempat yang indah, terlihat cukup indah. Ini kata indah ini ada yang kapital 1 ya di depan, ada yang semuanya lowercase. Kemudian yang ketiga, pemandangan yang indah ini adalah indah ini itu capitalize semua. Ya. Nah, menurut teman-teman ini sama atau beda antara indah yang pertama, indah yang kedua, indah yang ketiga? Sama apa beda? Sama secara makna. Tapi kalau misalkan masuk ke dalam bahasa Python case sensitif nggak? Ya, berarti berbeda. Maka ini yang menjadikan scaffolding itu perlu dilakukan karena dengan case sensitif yang ada di bahasa Python makna yang sama tapi lowercase capitalize-nya itu berbeda, itu dianggapnya berbeda makna gitu. Padahal itu maknanya sama. Oleh karena itu diperlukan scaffolding. Nah, di sini scaffolding proses dalam text preprocessing yang dilakukan untuk menyeragamkan karakter pada data. Jadi menyeragamkan karakter, kalau mau besar semua, kalau mau capitalize semua, kalau mau lowercase semua gitu ya. Sehingga kalau misalkan ini kata indahnya kecil semua, maka ini dianggapnya satu makna. Nah, oleh karena itu proses scaffolding ini mengubah seluruh huruf menjadi huruf yang kecil semua atau besar semua. Nah, kita lanjutkan. Kalau teman-teman mau lihat source code-nya, teman-teman bisa akses ke Bitly ya, Bitly bisa AI strip NLP. Kemudian kita akan coba melakukan praktikum. Ini sebenarnya hasil praktikumnya. Kita coba melakukan praktikum scaffolding ya, teman-teman. Kita coba di silakan teman-teman buka Google Kolaboratorinya ya. Google Kolaboratorinya bisa dibuka. Kemudian seperti biasa, karena kita akan mengakses dataset ya, dataset yang kemarin teman-teman bangun gitu, kita akses drive mode-nya dulu seperti biasa.
Kemudian nanti kita lanjut ke move to working directory ya, seperti biasa. Ini dikonekkan. Jadi di pertemuan sebelumnya teman-teman sudah punya dataset. Hari ini kita akan lakukan text preprocessing atas dataset yang sudah teman-teman scraping kemarin ya. Kemudian ini import library yang dibutuhkan. Saya agak percepat ya karena ini hanya pip install. Teman-teman juga bisa melihat tadi ya di sini di display strip bisa AI strip NLP ya, slash bisa AI strip NLP. Oke. Nanti dalam memproses scaffolding kita akan mengambil dataset ya, dataset yang bentuknya .csv ya. Kemudian karena di dalam .csv itu teman-teman kemarin ada kolom konten ya yang berisi review dari aplikasi dan kemudian kolom skor yang berisi bintang ya, bintang dari aplikasi, maka yang akan kita lakukan text preprocessing adalah yang bentuk teks, yaitu yang konten ya. Sehingga kita bisa ambil ulasan data .csv-nya dulu, kemudian kita coba print. Kemudian di sini kita hanya ambil dataset yang hanya ambil kolom yang ada di konten ya, hanya ambil dataset yang berisi kolom konten ya, hanya kolom kontennya saja. Jadi nanti ketika kita ambil kolom konten, maka ini yang terprint atau tercetak itu hanya konten saja. Ini bisa bisa dibandingkan. Ini adalah konten yang masih ada skornya, kemudian ini adalah konten yang sudah hanya satu kolom saja, tidak ada skornya. Nah, baru kita akan masuk ke scaffolding. Sebenarnya dalam melakukan coding scaffolding ya, teman-teman di sini hanya cukup melakukan str.lower ya, karena kita akan melakukan lower case-nya. Jadi nanti kita bisa running, kita simpan data str.lower-nya ke dalam variabel data scaffolding dan kemudian kita print data scaffolding-nya. Nah, di sini teman-teman bisa bisa muncul hasil dan bisa dibandingkan gitu ya. Di sini bisa dibandingkan. Kalau di sini masih ada huruf kapitalnya, di sini masih ada huruf kapitalnya, dengan scaffolding ini kita bisa bandingkan. Ini semuanya sudah lower case. Oke, kita lanjutkan ke filtering ya, ke proses berikutnya. Oke, di sini proses filtering ya, di sini adalah merupakan langkah untuk menghilangkan karakter-karakter ilegal pada dokumen. Nah, karakter-karakter ilegal yang dimaksud itu apa saja? Di sini teman-teman bisa ada tanda baca, kemudian ada simbol, kemudian ada angka, ada HTML, dan ada mention jika ada ya. Kemudian proses dalam menghilangkan karakter-karakter ilegal dapat disebut filtering. Jadi contoh karakter ilegalnya ini. Nah, jadi misalkan ada tanda baca, kemudian ada hashtag, kemudian ada mention ya, @uluwatu gitu ya, atau ada URL, itu kita bisa bersihkan agar tadi ukuran datanya itu semakin kecil ya, karena ibaratnya itu ini adalah sampah-sampahnya perlu dibuang sehingga ukuran datanya kecil dan lebih efisien dalam melakukan nanti proses training. Nah, kita bisa lanjutkan teman-teman untuk source code filteringnya. Jadi di dalam filtering ya,
ini kan kita sudah punya data yang sudah di cascoding, yang disimpan di dalam variabel data cascoding. Kemudian nanti dari data cascoding ini kita akan looping untuk mengecek apakah ada URL gitu ya. Nanti akan dihapus URL-nya. Kemudian akan dihapus tanda bacanya, akan dihapus simbol, akan dihapus tagarnya. Mengecek apakah ada URL gitu ya. Nanti akan dihapus URL-nya. Kemudian akan dihapus tanda bacanya, akan dihapus simbol, akan dihapus tagarnya, dan lain sebagainya sampai pembersihan data tersebut selesai sehingga kita punya data setelah difiltering disimpan di dalam variabel data filtering. Nah, jadi tadi sudah membersihkan dari penyeragaman, kemudian ini membersihkan dari simbol-simbol yang tidak penting terhadap makna. Bisa silakan teman-teman praktekkan. Lanjutkan ke tokenization. Ya, di dalam tokenization ini merupakan proses untuk memecah dokumen menjadi token. Ya. Jadi tokenisasi memiliki kemampuan untuk memecah dokumen menjadi kata, ataupun frasa, ataupun simbol, ataupun elemen lain yang memiliki makna. Nah, pada proses tokenisasi, data teks dapat dipecah menjadi token-token yang terdiri dari satu kata yang bermakna. Jadi di dalam tokenisasi kita akan memecahkan kata per kata yang tadinya dokumennya itu berupa kalimat-kalimat gitu ya. Itu akan dipecah satu persatu menjadi kata per kata yang berdiri sendiri. Nah, ini adalah fungsi tokenization. Ini juga teman-teman juga bisa akses source code-nya. Ini source code-nya juga sedikit ya. Jadi kita dari data filtering ya, kemudian kita menggunakan library word tokenize sehingga datanya kita itu akan berdiri kata per kata dipenggal dalam satu kata dipenggal dalam titik tanda petik kemudian koma. Nah, ini pemenggalan kata per kata. Bu, saya mau nanya, Bu. Ya, silakan Mas Iman. Kenapa harus di tokenisasi itu? Ya. Jadi kenapa sih harus ditokenisasi? Pertanyaan yang bagus. Karena kalau misalkan tidak ditokenisasi, maka untuk mengakses, misalkan kita mau menghapus kata yang tidak penting, itu kan berarti kita tidak bisa tidak bisa mengakses kata yang tidak penting karena bentuknya dokumen. Padahal proses berikutnya kita akan menghapus kata yang tidak penting tapi sering muncul. Ya, sehingga tokenisasi ini perlu supaya kata per katanya berdiri sendiri. Kalau kata per katanya itu berdiri sendiri, maka proses berikutnya itu dimungkinkan. Tapi kalau misalkan katanya masih bentuk dokumen, maka ketika kita akan menghapus stop word removal gitu ya, menghapus kata-kata yang tidak penting itu sulit. Gitu. Makanya meskipun tokenisasi itu bukan proses pembersihan, hanya memenggal kata, itu merupakan hal yang penting. Gitu Mas. Bisa dipahami? Paham, Bu. Ya, terima kasih. Nah, itu kenapa tokenisasi menjadi penting ya. Meskipun mungkin kok nggak ada proses pembersihannya gitu ya, tapi ini menjadi hal yang penting. Nah, kemudian kita lanjut ke stop word removal ya. Nah, di dalam stop word removal ini kita akan mengambil kata-kata yang penting dan membuang kata-kata yang dianggap tidak penting ya. Di sini stop word removal bertujuan untuk menghilangkan kata-kata yang sering muncul namun tidak memiliki kontribusi dalam proses analisis data. Nah, misalkan di sini contohnya adalah kata yang tadi ya. Ini sebenarnya sering muncul nih, tapi tidak berpengaruh terhadap makna, maka kita perlu melakukan penghapusan. Kalau penjelasan saya nanti sembari teman-teman bisa lanjut ke praktikum. Berikutnya adalah slang word conversion. Ya. Di dalam slang word conversion ini banyak sekali kata ya di bahasa Indonesia itu yang kata gaul. Misalkan kita bilang cepet, padahal bahasa Indonesia bakunya itu cepat ya, sehingga ini perlu diubah ke bahasa yang formal. Supaya apa? Supaya kata cepat dan cepat itu tidak dua
makna gitu ya. Ini sama seperti yang tadi, kalau yang tadi itu dua makna karena bentuknya, bentuk capitalized dan lowercase-nya. Kalau ini adalah baku dan tidak baku. Nah, maka ini slang word conversion perlu dilakukan juga. Nanti kita lanjut ke codingannya. Kemudian yang terakhir adalah stemming ya. Kita ke contohnya dulu ya biar teman-teman relate. Ada kata keindahan, panorama yang tak tertandingi, kemudian panorama yang terindah, indahnya pemandangan di tempat itu. Nah, antara keindahan, terindah dan indahnya itu sebenarnya maknanya sama apa bedanya? Secara makna sama, benar nggak? Iya. Sama ya, sama apa beda? Sama. Nah, kenapa sih kemudian ini menjadi beda kalau di proses ke Python gitu ya? Karena ini bentuk katanya bukan bentuk kata dasar, tapi kata berimbuhan. Jadi pada hal ini seharusnya itu satu kata yang sama, tapi karena adanya imbuhan-imbuhan yang berbeda, maka diprosesnya adalah 3 kata yang berbeda. Nah, ini adalah fungsi stemming. Ya, supaya apa? Supaya memetakan variasi kata ke bentuk dasar. Jadi semua kata-kata yang berimbuhan ini akan diubah ke bentuk dasarnya. Ini keindahan jadi indah, kemudian panorama terindah jadi indah, indahnya juga jadi indah. Ya. Jadi serba indah gitu ya. Nah, ini terkait dengan stemming. Nah, teman-teman bisa bisa mulai tadi yang belum teman-teman praktikumkan, silakan di running untuk source code mulai dari stop code removal ya. Tadi di sini nanti teman-teman akan menghapus kata yang sering muncul tapi tidak bermakna. Ini sudah saya running. Kemudian setelah itu teman-teman bisa copy untuk source code slang word conversion. Ya. Jadi di dalam slang word conversion ini kita punya kamus katanya. Jadi kalau ada kata yang memang masuk ke dalam kamus dan itu adalah bahasa gaul gitu ya, bahasa slang, maka akan diubah ya, di sini ke ke bentuk yang baku. Ya, ini cukup lama sih biasanya. Nah, baru setelah itu kita akan melakukan stemming. Nanti kita akan melihat di sini ada kata melakukan gitu ya. Kemudian perubahannya akan seperti apa. Akan bisa teman-teman praktekkan stop word removal, kemudian slang word conversion dan stemming. Sudah semua? Ada yang belum? Sudah? Sudah ya. Kalau misalkan sudah, berarti nanti ada sedikit tugas teman-teman. Ya, tugasnya adalah buatlah kode program untuk melakukan text preprocessing pada dataset yang sudah dibangun oleh masing-masing mahasiswa di pertemuan keempat. Jadi nanti kemarin mungkin scrapingnya belum sempurna, silakan disempurnakan proses scraping supaya balance juga antara label 1, label 2 dan label 3 gitu ya. Baru nanti teman-teman lakukan text preprocessing terhadap dataset masing-masing mahasiswa. Baik teman-teman, jadi text preprocessing seperti tadi yang di awal dijelaskan bahwa ini perlu dilakukan untuk membersihkan data supaya datanya itu dalam ukuran kecil, kemudian memang data-data penting saja yang dilakukan dalam proses training, gitu ya. Jadi nanti setelah kita mempunyai data set, gitu ya, setelah kita punya data set, maka preprocessing perlu dilakukan. Mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini. Mohon maaf